Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini temanya spesifik ya. Untuk ibu, bapak-bapak, anak-anak jangan iri ya. Ada waktunya nanti semua pasti kebagian. Ibu pengajar yang lemah lembut. Ya, kita akan baca satu bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 31 ayat 26 sampai ayat 28. Bagi Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab, bisa membaca yang sudah ada di layar. Kita baca setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, mungkin anak sekolah bingung mengetahui kok hari ini temanya hari ibu sih. Hari ibu kan kata ibu guru itu jatuhnya tanggal 22 Desember. Kenapa bulan Mei kok cepat sekali merayakan hari ibu? Ya, jadi hari ibu itu ada dua versi, ya setidaknya. Ada versi nasional, ada versi internasional. Hari ibu versi Indonesia, versi nasional itu tanggal 22 Desember. Itu memperingati hari Perhimpunan Perempuan Indonesia. Berdirinya dulu, mulai tahun 1938 diterapkan pada waktu Kongres Perempuan Indonesia. Ya, memperingati itu 22 Desember. Maka secara nasional Indonesia merayakan tanggal 22 Desember sebagai hari ibu. Hari besar nasional tapi bukan hari libur. Nah, kita mengikuti hari ibu internasional yang dimulai di Amerika mulai tahun 1914. Setiap minggu kedua bulan Mei ditetapkan sebagai hari ibu dan itu adalah hari libur nasional. Ya, kita juga ngikutin, kita libur, makanya hari Minggu kita bikin, ya. Jadi nggak ada yang kerja kan, semuanya ke gereja. Karena itulah kita merayakan hari ibu, mengikuti jadwal hari ibu internasional. Bukan kita sok go internasional, bukan. Karena di bulan Desember kita fokus kepada minggu-minggu Advent dan hari Natal. Jadi di Desember itu nggak bisa ada event apa-apa diselipkan. Maka kita memperingati hari ibu, mengikuti jadwal Hari Ibu Internasional. Ya. Nah, hal tentang ibu itu sangat menarik. Ya, sangat menarik. Bahkan kaitan tentang ibu itu kalau dalam ilmu kotak-atik kata, wah, ada kata yang memakai kata ibu yang tidak bisa diterapkan kepada bapak maupun anak-anak. Hanya ibu yang bisa diterapkan, yaitu ini kotak-atik kata nih. Saya temukan, baca dari depan, baca dari belakang bisa sama. Ya. Ibu, ini ada kata ibunya ya, Ibu Ratna Antar Ubi. Coba satu orang anak muda bacanya dari belakang. Iya, ini kalimat yang luar biasa, hanya bisa diterapkan kalau menggunakan kata ibu. Ibu Ratna Antar Ubi, baca dari belakang, Ibu Ratna Antar Ubi, sama. Ya, ini hanya ilmu kotak-atik kata. Ya, karena itu ibu itu penting. Ibu itu begitu unik. Ya, begitu unik sekali sehingga ada banyak sekali tentang ibu dibahas di dalam Alkitab. Ya, kata-kata bijak mengatakan di balik pria sukses pasti ada wanita hebat. Ya, nggak ada itu pria bisa sukses kalau tidak ada wanita hebat yang mendukungnya, entah itu istrinya, entah itu ibunya. Ya, kemarin di doa pagi dibahas tentang peran multifungsi ibu. Ya. Dikatakan sebagai guru di Ulangan 6 itu dibahas tentang bagaimana seorang orang tua harus memperhatikan ajaran Tuhan lalu mengajarkan kepada anak-anaknya berulang-ulang. Ya, nanti kita akan bahas. Lalu ada sebagai suster. Ya, ini multifungsi ya. Sebagai suster ini bagaimana Ibu Musa itu menghanyutkan anaknya di air dengan wadahnya itu gala-gala dan ter. Lalu ketika ditemukan putri Firaun, maka ibu Musa pula yang akhirnya merawat anaknya sebagai inang pengasuh, ya, inang penyusu di
diminta oleh putri Firaun. Jadi dia sendiri merawat anaknya. Lalu sebagai konselor ini bagaimana Simson mau menikahi wanita asing, lalu papa mamanya menasihati dia. Lebih baik kamu ngambil dari orang sebangsa kita yang mengenal Tuhan. Ya, walaupun akhirnya Simson tidak mendengarkan kata-kata orang tuanya, tetapi ibu di situ berbagian menjadi konselor. Lalu sebagai sahabat, di Amsal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan ibu juga memainkan peran sebagai sahabat. Apalagi kalau anaknya sudah beranjak remaja, tidak bisa lagi main dikte semuanya, tetapi lebih berperan seperti seorang sahabat yang mau mendengarkan dan melakukan approach pendekatan yang lebih seperti antar teman. Ya, kemudian ibu juga sebagai trainer iman, ini juga nanti kita bahas. Bagaimana iman itu diteruskan dari generasi ke generasi melalui pengajaran. Maka ibu mengajar anak, lalu anaknya nanti mengajar anaknya lagi. Di sini di Alkitab dibahas ada 3 generasi. Bagaimana Timotius yang begitu dikenal sebagai pemimpin muda di dalam jemaat, di dalam gereja, yang adalah murid dari Paulus. Paulus mengenal akan neneknya Timotius dan mengenal akan mama daripada Timotius, yaitu neneknya Lois dan ibunya Eunike. Bagaimana ibu menjadi trainer, ya, trainer iman, sehingga dihasilkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Di antaranya adalah Timotius. Ya, sayangnya, ya, kalau kita lihat secara umum, tidak sedikit wanita yang alih-alih multifungsi, tetapi justru malfungsi. Ya, malfungsi itu tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dia diciptakan. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita semua, terutama kita sebagai seorang wanita. Ya, seharusnya kita sebagai guru, sebagai suster, sebagai konselor, sebagai sahabat, sebagai trainer, multifungsi. Jangan sampai malfungsi. Kalau bisa semuanya itu kita kerjakan. Bukan pekerjaan, tapi bagaimana kita mengambil peran itu, ya. Mengambil peran. Makanya itu disebut ibu dan kefungsiannya. Nah, kita mendalami sekarang ibu sebagai pengajar. Ya. Ibu sebagai pengajar di Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat 9. Saya akan coba bacakan bagi kita Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat 9, dikatakan demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Yaitu seorang pengajar diajar oleh firman Tuhan. Menjadi pengajar artinya juga belajar. Pengajar bukan hanya mengajar, tetapi seorang pengajar juga terus belajar. Karena itu di ayat 6 ini disebutkan bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Seorang guru juga harus pay attention kepada firman Tuhan, kepada pengajaran dari guru, dari hamba Tuhan, dari imam-imam. Supaya apa? Supaya orang tua dalam hal ini ibu bisa mentransferkan pengetahuannya kepada anak-anaknya. Memang budaya Yahudi itu yang menjadi pengajar utama di dalam keluarga adalah ayah. Namun kita ketahui bersama bagaimana seorang ibu memiliki waktu yang jauh lebih banyak bersama dengan anak-anaknya secara kuantitas daripada seorang ayah. Oleh karena itu, ibu memainkan peranan penting. Istilahnya ketua kelasnya memang ayah. Tetapi yang paling banyak waktunya secara intens dengan anak-anak adalah ibu. Ya, karena itu ibu harus terus belajar supaya dia menjadi pengajar yang baik. Ya, memang kita kenal juga di dalam sejarah itu ada banyak ibu-ibu hebat. Ya, ada banyak ibu-ibu hebat
ibu-ibu pengajar, ibu-ibu pendoa. Bagaimana satu bapak gereja yang begitu dikenal, Bapak Agustinus, ya, awal abad ke-5 tahun 400-an dia hidup. Bagaimana dia adalah seorang pemuda yang hidupnya, bahasa sekarang dibilang begajulan, ya, enggak karu-karuan hidupnya. Dia hidup bebas. Bahkan dia pernah hidup bersama-sama dengan wanita yang bukan istrinya, tetapi ibunya yang telah mengajarkannya dengan dasar-dasar iman yang benar dan dengan kekuatan doa yang konsisten dan persisten. Akhirnya setelah belasan sampai hampir 20 tahun kemudian, Agustinus bertobat. Ketika dia ke Roma, dia bertemu dengan seorang bapak, kalau saya tidak salah ingat namanya Bapak Ambrosius. Itulah yang membawa Agustinus kembali ke jalan yang benar. Akhirnya dia menjadi teolog yang begitu termasyur, yang juga mempengaruhi gerakan reformasi gereja di abad ke-16. Ada banyak pemikiran-pemikiran Bapak Agustinus yang diturunkan. Itu karena apa? Sedikitnya juga, setidaknya karena ada peran ibu yang mengajar anaknya dengan begitu ketat dan penuh dengan kelemah lembutan. Sehingga itu menjadi pegangan. Sehingga ketika orang ini jatuh, dia jatuh tidak hancur terjerembab, tetapi dia kembali. Dia akan kembali teringat akan ajaran tentang iman Kristen dari mamanya yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, jangan sampai kita mau ngajar, tapi kita nggak tahu mau mengajar apa kepada anak. Karena apa? Karena kita lack of knowledge, kita kekurangan pengetahuan, kita kekurangan pengajaran. Ya, apalagi kalau mungkin kita generasi pertama Kristen, orang tua kita bukan Kristen. Maka kita perlu belajar lebih, kita perlu memberi effort lebih untuk berupaya sedemikian rupa sehingga kita bisa mengajar dengan baik kepada anak kita. Ya, bersama dengan suami, ya. Maka kita belajar, tidak cukup hari Minggu. Ya, kita makanya itu Gereja Reformasi Indonesia menyediakan kebaktian tengah minggu. Ya, ada persekutuan tengah minggu yang bisa diikuti. Untuk apa? Untuk menambah pengertian sehingga kita tambah modal untuk mengajar kepada anak-anak kita. Ya, ada yang offline, ada yang online, ada hari Rabu, ada hari Kamis, ada hari Jumat, ada hari Sabtu 2 pagi. Dan itu akan menolong kita memperkaya hasanah kekristenan kita, wawasan dunia Kristen kita. Semakin diperkaya, semakin diperlengkapi. Sehingga itu menjadi modal kita untuk mengajar kepada anak kita. Nggak bisa kita hanya bilang, udah beriman aja. Iman juga butuh penjelasan. Karena kita bukan hanya terdiri dari iman, kita juga terdiri dari rasio yang perlu sistematika berpikir yang komprehensif. Sehingga anak-anak, apalagi anak-anak sekarang, mereka begitu kritis cara berpikirnya. Mereka kadangkala menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang susah. Bahkan bisa jadi pendeta aja harus mikir dulu, harus berdoa dulu menjawabnya, harus buka Alkitab dulu, harus buka buku teologi dulu baru bisa menjawabnya. Nah, apalagi kalau kita nggak belajar, maka kita harus terus belajar. Ya, lalu mengajar berulang-ulang di sini di ayat ke-7 dikatakan harus mengajar berulang-ulang, dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Singkatnya, mengajar anak-anak harus anytime and anywhere, ya, di mana saja, kapan saja. Gunakan kesempatan, bahkan kita kaitkan segala sesuatu dengan hal-hal yang bernilai kekal. Ya, misalnya ngajar matematika, lu apa urusannya matematika sama firman Tuhan? Bisa. Dengan ilmu matematika maka kita menghitung dengan tepat. Nanti mungkin kamu di suatu waktu jadi bendahara gereja, kamu hitungnya dengan tepat, dengan teliti, sehingga matematika ini memuliakan nama Tuhan. Wah, keren. Ya, bisa mengintegrasikan berbagai ilmu kepada hal-hal yang bernilai kekal. Dan itu tidak bisa diajarkan satu kali. Manusia ini gampang lupa, ya, apalagi anak-anak. Anak itu mudah sekali lupa. Karena itu perlu diajarkan berulang-ulang secara konsisten dan kontinu, ya.
secara berkesinambungan, terus menerus, sampai dia itu ngelotok di otaknya itu ya, nancep, nggak lupa-lupa lagi. Ya karena apa? Karena sering diulang-ulang, maka dia akan menjadi terbiasa. Ya, jadi nggak penting harus smart, IQ harus tinggi, baru bisa belajar firman Tuhan. Tidak, tetapi dengan ketekunan, kesungguhan, kemauan, maka setiap orang akan bisa mengerti banyak hal tentang firman Tuhan. Yang penting konsisten dan kontinu. Ya. Kemudian ayat ke-8 dan 9 dikatakan haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sini dikatakan bagaimana itu menjadi tanda pada tangan. Ya, kalau saya boleh mengertinya, ya tangan itu jadi kayak jam tangan untuk mengingatkan kepada diri kita sendiri. Kalau tangan, ya, kalau di dahi kita nggak bisa ngelihat. Yang ngelihat itu orang lain ya. Zaman dulu belum ada smartphone ya, kamera depan lagi gini bisa juga dilihat. Nggak bisa dulu ya. Dulu nggak bawa cermin kemana-mana. Zamannya Musa. Ya maka kalau di dahi itu dimaksudkan orang lain akan melihat. Maka pengajaran akan firman Tuhan, kebenaran itu diikatkan pada tangan supaya menjadi peringatan bagi kita dan juga mengingatkan bagi orang lain. Orang lain bisa melihat kita dan orang lain bisa menilai kita dan orang lain bisa belajar dari kita. Karena itu diletakkan di dahi. Kemudian dikatakan di ayat ke-9 juga disebutkan tuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Pintu rumah ya juga dilihat oleh orang-orang yang di rumah. Tetapi kalau pintu gerbang itu dilihat oleh orang-orang lain. Ya, jadi ini pemikiran yang berkorelasi antara dahi dengan pintu rumah, lalu tangan dengan pintu rumah, dahi dengan pintu gerbang yang dilihat oleh orang lain. Maka seorang guru, wanita sebagai pengajar, dia harus mendekat kepada firman Tuhan. Ya, dimulai dengan di tangan, lalu di dahi, lalu dari tangan sampai ke dahi, lalu turun ke hati. Ya, ketika sudah di hati, maka firman Tuhan bukan hanya dekat, tetapi melekat dengan erat. Ya, sehingga kebenaran itu bisa diproduce, ya, bisa dihasilkan yang kelihatan melalui sikap, perkataan, dan tindakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Karena itu perlu penghayatan dan pengamalan kebenaran. Wah, ini saya ingat dulu SD SMP saya ikut penataran P4, ya, itu singkatannya penghayatan dan pengamalan, ya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ya, Pancasila aja perlu pedoman dan penghayatan dan pengamalan, apalagi firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan sekedar buku ilmu pengetahuan yang bikin pinter, tetapi perlu penghayatan. Karena itu kita yang hal-hal yang bersifat rutin seringkali membawa kita pada bahaya itu, legalistik. Tidak ada penghayatan. Contoh, doa Bapa Kami. Berapa banyak di antara kita yang doa Bapa Kami kita menghayati. Seringkali kita mau balap-balapan biar cepat selesai. Ya, atau pengakuan iman rasuli. Udah jago, nggak usah lihat teks, tutup mata bisa ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang mau kuasa. Ya, sikap kita bagaimana? Seringkali kita mengatakan hal-hal yang rutin tanpa ada lagi penghayatan, sehingga meaningless, ya, nggak ada rasanya lagi, nggak ada gregetnya lagi, nggak ada rohnya lagi. Ya, orang nyanyi aja juri sering bilang kamu kurang penghayatan. Ya, penghayatan itu penting. Jadi bukan sekedar berkata menyatakan iman, tapi harus ada penghayatan di dalamnya. Dan yang lebih penting lagi pengamalan. Ya, pengamalan. Setelah penghayatan harus pengamalan, harus diamalkan. Setelah pengamalan maka kita mendapat pengalaman. Ya, pengamalan menjadi pengalaman. Itulah yang disaksikan kepada orang-orang yang belum hidup di dalam kebenaran. Kita bersaksi, kita bukan memaksakan orang untuk ikut kita, tidak. Tetapi kita menyaksikan apa yang kita hayati dan kita amalkan di dalam
kehidupan kekristenan kita. Nah, sekarang tentang lemah lembut, tadi tentang pengajar. Secara sosiologis memang wanita dilekatkan dengan kelemah lembutan. Sedangkan pria biasanya itu diasosiasikan dengan ketegasan. Nah, itu dari perspektif sosiologis. Tetapi di dalam perspektif teologis, kelemah lembutan itu bukan milik spesifik seorang wanita. Tetapi kelemah lembutan adalah salah satu spektrum dari buah roh yang tunggal. Buah roh yang tunggal itu ada banyak spektrumnya. Ya, kalau di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan buah roh yang tunggal itu ada 9 spektrum. Ada yang bilang 9 rasa, ya. Buahnya satu, rasanya ada 9. Kalau saya senang menyebutnya dengan istilah spektrum. Dia tunggal, seperti satu cahaya yang menembus sebuah prisma, maka ketika menembus prisma, cahaya itu terpendar dan terbagi-bagi. Ya, anak SD bilang magiku hibiniu dulu zaman saya SD. Ya, itu sebenarnya sinarnya satu, tetapi ketika melewati satu prisma itu berpencar cahaya itu. Jadi cahayanya satu, spektrumnya ada 9. Dan salah satunya adalah kelemah lembutan. Maka seharusnya kelemah lembutan menjadi bagian dari setiap orang percaya. Yang bukan hanya ada di dalam, tetapi harus keluar di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak salah paham tentang kata lemah lembut. Ya, teman saya dulu waktu saya sekolah ada dari satu daerah, sering kalau ngomong itu huruf belakangnya hilang. Ya, misalnya makan ikan goreng garing, dia bilang maka ikan goreng gari. Ya, maka dia pernah bilang ke saya, hidup itu kera, jadi tidak bisa dihadapi dengan lembu katanya. Karena hidup itu kera, kita juga harus kera katanya. Lu aja gue nggak mau, saya bilang. Masa kita kera? Kalau keras boleh kan? Ya. Tapi itu memang gaya bahasa dia. Ya, maksudnya hidup ini keras. Kita harus lawan dengan kekerasan. Jangan dengan kelembutan. Nanti kita diinjak-injak. Apalagi hidup di Jakarta ini. Sangat menolong kita untuk tidak lemah lembut. Ya. Gampang sekali kita emosi. Gampang sekali emosi. Karena apa? Karena hidup begitu cepat, jalanan begitu padat, jadwal begitu mendesak kita. Ya, seperti hidup kita dikejar-kejar sama jadwal. Ya, jangankan jadwal gereja, apalagi jadwal kantor. Iya kan? Waduh, banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan dan kita seperti menjadi budak jadwal kerja. Ya, sehingga untuk mengejar itu nggak boleh ada yang merintangi, ada yang merintangi singkirkan, iya kan? Nah, itu kalau di gereja bagus, misalnya untuk ikut Tuhan, singkirkan segala yang merintangi. Tapi kalau untuk mengejar kepentingan pribadi, jangan singkirkan segala-galanya. Karena kalau itu melawan kehendak Tuhan, jangan kita lakukan. Nah, kehidupan itu membuat kita sulit untuk menjadi orang yang lemah lembut. Untuk memperlakukan orang lain dengan lemah lembut. Ya, banyak orang salah paham tentang lemah lembut. Jangan ajar anak-anak yang lembut, ajarkan dengan keras. Supaya dia menjadi anak yang tahan banting. Dibanting-banting tetap tahan. Kan gitu kan? Jarang kita pikir orang tua ngajar kita dengan lemah lembut. Jarang. Ya, apalagi orang Medan ya. Ya, paham-paham lah kan. Itu biasanya orang Medan pada umumnya, enggak semua ya. Pada umumnya itu keras-keras. Ngajarnya keras-keras. Nah, karena itu enggak ngajarin lemah lembut ke anak. Karena apa? Karena salah paham. Dikira lemah lembut itu lemah. Lambang kelemahan. Atau dikaitkan dengan lemah gemulai, lemah lesu, lemah lunglai, lemah loyo, lemah letih. Ya, maka lemah lembut itu kesannya negatif kalau orang nggak belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan ada yang kira roh lemah lembut ada kaitannya sama roh lelembut. Ini yang tahu orang Sunda nih. Ya, lelembut itu roh halus. Ya, lembut memang halus. Tapi roh kelemah lembutan bukan roh halus, apalagi roh lelembut. Ya, beda jauh. Nah, lemah lembut dalam perspektif personal dan sosial adalah kesopan santunan. Sikap atau cara memperlakukan orang lain dengan tidak kasar dan penuh respek. Nah, ini kita bisa mengertinya ini. Dengan pengertian rasio biasa, kita bisa paham. Lemah lembut itu bagaimana kita sopan santun dengan orang lain. Ya, dan juga kan dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 15 kan dikatakan
bagaimana kita harus memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban tentang iman yang ada pada kita. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Tetapi ada satu perspektif yang jarang kita mengerti, yaitu di dalam Yakobus 1 ayat 21 disebutkan bagaimana lemah lembut dalam perspektif spiritual termasuk dalam hal kerelaan, kemauan, keikhlasan. Untuk apa? Untuk dikorek dan dikerok oleh firman Tuhan. Ya, ini bagaimana supaya umat Tuhan menerima didikan firman Tuhan, menerimanya dengan lemah lembut. Ya, supaya firman Tuhan itu tertanam di dalam dirinya. Ya, ini mengingatkan saya tentang perumpamaan Yesus, biji akan biji yang ditanam di tanah. Ya, ada yang ditanam di atas batu, mati langsung itu bibit. Tetapi ada yang ditanam di tanah yang banyak batunya, sehingga benih itu bisa bertumbuh sedikit saja, tetapi kemudian akarnya kena dengan batu dan dia tidak bisa bertahan lama, dan dia cepat mati. Nah, seringkali orang percaya seperti itu. Mungkin awalnya terima. Kebanyakan orang percaya kemungkinan ya masuk dalam tanah yang campur dengan batu. Awalnya menerima, ya, tetapi kemudian firman Tuhan tidak bertumbuh. Dan ada juga yang tidak terima dari awal. Apalagi kalau udah merasa kok kayaknya firman Tuhan ini nyinggung-nyinggung saya. Ini pendeta sentimen sama saya ini. Padahal pendeta membacakan ayat firman Tuhan. Tetapi karena hati kita mungkin sudah membatu, maka tidak mau dengar firman Tuhan. Atau mendengar firman Tuhan, tetapi tumbuhnya hanya sebentar, lalu layu dan mati. Sehingga benih yang tertanam di dalam hati kita tidak bisa bertumbuh, berakar, apalagi berbuah. Berbunga dulu biar keren, ya, berflower-flower. Baru terakhirnya nanti berbuah. Nah, karena itu lemah lembut itu juga berkaitan dengan kemauan, kerelaan, keikhlasan untuk dikorek dan dikerok oleh firman Tuhan. Nah, sekali lagi periksa diri kita. Kita sudah lemah lembut belum dalam kaitan kerelaan untuk dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Kelemah lembutan juga bukan sekadar sikap sopan santun, namun merupakan buah roh yang tadi saya sudah sebutkan. Merupakan buah roh yang pertama kali dimengerti, lalu dihayati dan diaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, buah roh harus dipahami dulu bahwa dia bukan sekedar sikap sopan santun, apalagi soal sikap pencitraan. Halo, apa kabar? Pas orangnya nengok sana, ada kan orang gitu kan? Ya, apalagi misalnya mahasiswa terhadap dosen, murid terhadap guru, lagi ngomongin guru yang killer. Bapak itu gini, mudah-mudahan gak panjang umur. Begitu gurunya nongol, pagi Pak, waduh Pak saya bantuin Pak bawa tasnya. Ya, kadang-kadang kelemah lembutan itu hanya kamuflase, hanya tipu-tipu saja. Ya, hanya pencitraan. Nah, karena itu kita perlu mengerti kelemah lembutan yang benar, bukan sekedar suatu sikap, tapi mendalam lagi. Karena itu kita harus mengerti, menghayati dan mengaktualisasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam Alkitab itu tokoh yang lemah lembut disebut ada dua. Yang pertama Musa, yang kedua Yesus. Ya, dikatakan tidak ada manusia yang lemah lembut seperti Musa. Dan tentunya sekali lagi kita bisa katakan bahwa kelemah lembutan dia juga tidak terlepas dari didikan mamanya, yaitu Yokebed. Bagaimana mamanya melindungi, mencoba menyelamatkan Musa dari pembunuhan, lalu mamanya berusaha, tidak diceritakan Alkitab bagaimana mamanya Yokebed bisa dipilih oleh putri Firaun menjadi inang pengasuh dan penyusu bagi Musa. Sampai Musa disapih, ya, tidak dijelaskan. Tetapi tentu mamanya juga sudah menanamkan nilai-nilai kebenaran, warisan iman. Sehingga Musa pada waktunya dipanggil oleh Tuhan, benih itu sudah ada di dalam dirinya. Lalu Yesus Kristus, Yesus juga dikatakan adalah lemah lembut. Dia sendiri mengatakan, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah, kalau Yesus ngomong sangat pantas. Kalau kita yang ngomong, waduh orang lain reaksinya.
Sini deh, sini bro, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Paling teman kita bilang apa? Belagu lu, ya. Paling begitu kan? Tetapi Yesus memang dia adalah Allah yang menjadi manusia. Karena itu dia lemah lembut. Tetapi di dalam kelemah lembutannya, Yesus acap kali menghardik, mencela orang-orang yang tidak mau bertobat. Ya, terutama orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang pura-pura baik, orang-orang yang tahu kebenaran tetapi tidak hidup di dalam kebenaran. Mereka hanya tahu firman Tuhan itu hanya nancap di kepalanya tetapi tidak masuk ke dalam hatinya, apalagi teraktualisasi di dalam kehidupannya. Karena itu Yesus sangat menghardik mereka. Bahkan itu Matius pasal 23 ayat 1 sampai 36, isinya itu waduh, kalau kita baca mengerikan, ya. Celakalah engkau hai ahli-ahli Taurat. Ayat berikutnya, celakalah engkau hai orang-orang Farisi. Celakalah, semua isinya itu. Satu pasal. Ya. Karena apa? Karena orang tidak mau bertobat. Tetapi Yesus adalah orang yang lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti tidak pernah marah. Lemah lembut bukan berarti tidak punya prinsip. Lemah lembut bukan berarti tidak ada ketegasan. Ya. Karena Yesus menghardik orang-orang yang tidak mau bertobat. Tetapi sebaliknya, orang berdosa yang sudah dibuang oleh dunia menjadi sampah masyarakat, bahkan mau dirajam oleh orang-orang Yahudi. Karena di dalam hatinya ada keinginan untuk bertobat, Yesus mau menerimanya. Ya, maka tidak ada orang yang terlalu berat dosanya, kalau dia mau kembali kepada Tuhan pasti diampuni. Sebaliknya, orang yang merasa begitu baik tidak ada dosanya, maka bagi dia Tuhan Yesus menghardiknya. Bagaimana perempuan yang berzina sudah mau dirajam oleh bangsa Yahudi, tetapi Yesus mengatakan yang tidak punya dosa lempar duluan. Maka mereka menghilang satu-satu. Dan Yesus tidak menghukum orang itu. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan stop di situ. Koma, jangan berbuat dosa lagi. Jadi yang penting itu adalah pertobatan. Dan di sini kita melihat bagaimana kelemah lembutan punya dua sisi. Punya sisi lembut tetapi juga punya sisi tegas, ya. Jadi lemah lembut itu bukan lembek, ya, karena itu kita perlu mengerti dan mengajarkan kelemah lembutan. Nah, hasil dari ibu yang lemah lembut sebagai pengajar, tadi kita sudah baca di dalam Amsal pasal 31, bagaimana dia disebut berbahagia oleh anak-anaknya, pula suaminya memuji dia. Tentunya ibu yang lemah lembut, yang mengajar dengan lemah lembut akan disebut berbahagia. Dan tentunya akan dipuji-puji. Ya. Dan ibu sebagai pengajar yang lemah lembut juga akan menjadi teladan. Dan mewariskan iman kepada generasi-generasi berikutnya. Bagaimana Nenek Lois mengajarkan kepada anaknya, Ibu Yunike. Ibu Yunike kembali mewariskan imannya kepada anaknya, yaitu Timotius. Bagaimana pengajaran itu terus diturunkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah pewaris generasi ketiga, keempat dari ajaran iman Kristen? Dan apakah ajaran yang diwariskan itu semakin kuat atau semakin memudar di generasi kita? Apalagi ke generasi di bawah kita. Maka tergantung kepada kita saat ini. Sehingga mari, terutama para wanita, para ibu, para oma, ya, para nenek, teruslah mengajar. Jangan lelah, ya. Harus lelah. Jangan pernah menyerah untuk mengajarkan hal-hal kebenaran kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, ini penting, ya. Jadi kelemah lembutan kita mengerti dan kita laksanakan, ya. Ini dari sebuah buku mengatakan lebih baik melakukan hal kecil dengan kasih dan kelembutan maksimal daripada melakukan hal besar dengan kasih dan kelembutan minimal. Bagaimana cara kita mengajar itu penting. Mungkin yang kita ajarkan hal-hal simpel, cara gunting kuku, ya,
Daripada kita mengajarkan mungkin rumus-rumus yang begitu jelimet kepada anak kita, tapi dengan kekasaran, dengan emosi. Ya, tadi pagi disinggung oleh Pendeta Netsan, bagaimana 2 tahun online ini begitu menderitanya. Guru menderita karena harus menyediakan 2 ini. Kami di sekolah Makedonia di Ngabang itu ribet guru-gurunya ya. Karena dia menyediakan bahan pengajaran online, tapi juga harus menulis modul. Untuk apa? Untuk anak-anak di pedalaman yang nggak punya sinyal. Ya, murid-murid juga stres. Karena apa? Karena yang ngajar bukan gurunya, mamanya. Ya, mama-mama banyak yang berubah menjadi apa yang disebut sebagai tiger mother. Ya, mama macan. Ya kan, galak-galak. Ya kalau bahasa otomotif dibilang mama-mama RPM tinggi. Ya, gas spontan, kesenggol dikit, waduh, RPM-nya luar biasa. Ya karena apa? Karena bapak-bapak mungkin banyak yang kerja, tapi ibu-ibu juga banyak yang kerja. Sehingga ketika pulang ke rumah, mau ngajar maunya sekali bilang anak harus langsung pinter. Ya saya juga pernah ngajar, karena kepepet-pepet, udah, emosi mulai naik. Ya, sadar juga saya, aduh ya kita udah tua, kan itu pelajaran zaman dulu gampang, anak kita baru ketemu pelajaran itu belum tentu ngerti. Ya bagaimana pembagian lah, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, ke persen dan lain sebagainya. Ya bagi kita itu mah gampang banget, padahal kita dulu juga susah kan. Sekarang sok-sokan ngajar anak, karena apa? Karena terbatas waktu, abis ini mau ngapain lagi. Nah, orang tua juga menderita. Harus ngajar anak, capek-capek mau istirahat, pengennya sih dipijitin sama anak. Kalau saya bilang, Cia injak papa. Ya, injak udah capek. Tahu-tahu Pak ada PR. Aduh, PR lagi gitu kan. Tapi dalam hati, jangan mengecilkan hati anak kita. Dalam hati, tapi habis ini injak ya. Oke, sip katanya. Jalanlah itu. Ya, mungkin yang kita ajarkan hal-hal sederhana, pelajaran-pelajaran gampang. Tapi yang penting kasih dan kelembutannya itu maksimal dan tulus. Ya, tulus. Anak-anak itu bisa rasa. Kita itu mengajarkannya dengan lemah lembut, itu asli atau palsu atau kamuflase. Anak-anak bisa merasakan. Dan sebagai penutup, izinkan saya mengutip juga dari satu tokoh bernama Dorothy, bukan Dorothy Sirait ya, Dorothy Sirait yang WL tadi. Dorothy Law Nolte, ya, dia tulis demikian. Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, maka ia belajar gelisah. Jika anak dibesarkan dengan rasa iba, maka ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan olok-olok, maka ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan iri hati, maka ia belajar kedengkian. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, maka ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, maka ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, maka ia belajar mencintai. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, maka ia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan pengakuan, maka ia belajar mengenali tujuan. Jika anak dibesarkan dengan berbagi, maka ia belajar kedermawanan. Jika anak dibesarkan dengan rasa kejujuran dan keterbukaan, maka ia belajar kebenaran dan keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, maka ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan persahabatan, maka ia belajar menemukan cinta dalam hidup. Jika anak dibesarkan dengan ketentraman, maka ia berdamai dengan pikiran. Nah, ini penting sekali bagaimana kita mengajar anak dengan kelemah lembutan, bukan dengan kekerasan. Memang ini perdebatan besar ya, di Amerika itu terjadi perdebatan bagaimana cara membesarkan anak. Ya, ada tiger mother yang anaknya sukses, yang satu anak orang tua yang begitu keras, mama yang begitu keras mengajar anak, ngatur anak dari A sampai Z. Harus les piano, yang satu les biola dan lain sebagainya. Satu lagi dengan demokrasi, terserah anaknya. Tetapi yang tiger mother menghasilkan generasi yang hebat. Ya bahkan unggul. Nah tapi itu menjadi perdebatan seolah-olah anaknya tersiksa. Anaknya tidak punya kemerdekaan. Nah ini di zaman demokrasi ini bagaimana kita memilih dan memilah yang paling tepat. Saya sih pikir jangan ambil ekstrim dua-duanya.
kita lihat bagaimana model anak kita. Apakah anak ini model yang harus digas, atau model anak yang harus dirayu-rayu, didorong-dorong. Ya, mungkin dengan reward. Karena di balik disiplin harus ada diselipin. Ya, tadi pagi dikatakan mengajar anak jangan hanya dengan tongkat, tapi siapkan juga apelnya. Ya, itu bahasa Martin Luther. Ya, kalau saya bilang di balik disiplin harus ada diselipin. Diselipin apa? Diselipin pujian, diselipin reward. Ya, maksudnya diselipkan ya, diselipkan. Nah, jadi harus ada keseimbangan di antara keduanya menurut anaknya masing-masing. Jadi kita jangan, saya kan memang begini gayanya. Nah, itu berarti kita orang tua yang miskin jurus. Ya. Kita harus tahu anak yang model begini pendekatannya bagaimana. Anak yang model begitu pendekatannya gimana. Kalau pendekatannya sama, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena apa? Tidak sesuai dengan karakter dan kepribadian anak. Tapi ingat sekali lagi, di dalam kedisiplinan, kelemah lembutan itu harus tetap ada. Disiplin bukan berarti kasar. Tegas bukan berarti kasar. Ya, kita harus bisa membedakannya. Nah, jadi mari para ibu terus mengupgrade diri sehingga kita menghasilkan keturunan-keturunan sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga setiap kita sebagai wanita, sebagai ibu akan disebut berbahagia, akan dipuji-puji oleh pasangan kita. Kiranya Tuhan yang menolong setiap ibu. Selamat Hari Ibu, dan sebagai apresiasi dari Gereja Reformasi Indonesia kepada para ibu, para istri, saya mengundang untuk setiap wanita yang sudah menikah, ya, yang belum menikah sabar, OTW, ya, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Ya, jadi bagi setiap ibu wanita yang sudah menikah, silakan maju ke depan, berderet di depan ini 1 baris saja. Ya, setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ya, jangan sampai pendetanya RPM tinggi nanti ya. Ayo, 1, 2, 3, jangan malu-malu, jangan malu-malu. Kita mau memberikan apresiasi karena ini Hari Ibu. Maju ke depan lalu berderet dari ujung sana sampai ke sini dan menghadap ke arah jemaat. Ya, ayo ibu-ibu. Menghadap ke arah jemaat berderet. Ya. Ada sesuatu nanti boleh mulai pikir kira-kira apa ya dapat ya. Ya, baik. Sudah semua ya. Berikutnya bagi para suami, lihat istrinya di depan, pastikan itu istri Anda. Ya, berikan apa yang sudah disiapkan oleh gereja kepada istrinya masing-masing. Lihat dari jauh. Bini saya yang mana? Tengok dulu dari jauh. Harus akurat ya, presisi. Bagi yang suami tidak hadir atau suami tidak ada lagi, diwakilkan dengan anak. Ya. Diwakili oleh anak. Bagi ibu yang suaminya tidak datang atau suaminya tidak ada lagi, boleh diwakili dengan anak. Ya. Harus ikut protokol ya. Ini MC-nya di depan. Jangan langsung kasih. Ada tata caranya, SOP-nya ada. Ya, sudah kan bapak-bapak? Silakan maju ke istrinya masing-masing, lalu anak-anak mewakili papa yang tidak hadir atau tidak ada lagi, boleh mendekati mamanya. Jangan kasih dulu bunganya, ya. Jangan kasih dulu bunganya. Ya, maju. 1, 2, 3.
Jangan kasih dulu, hadap-hadapan. Hadap-hadapan jangan kasih dulu. Ya. Di waktuku masih kecil, Sudah? gembira dan senang, tiada Oke, bapak-bapak dan anak-anak, ku kenal. maju satu langkah lagi, mendekat ke pasangannya atau ke mamanya. Mendekat, jangan kasih dulu. Jangan kasih dulu. Sekarang pandang mata pasangan Anda atau pandang mata mama Anda. Pandang-pandangan. Ya. Pandang-pandangan sampai benar-benar itu pandangannya ketemu, ya. Pandangannya ketemu. Oke? Ya. Sekarang berikan bunganya sambil ucapkan sesuatu. Boleh pegang tangannya, ya, ucapkan sesuatu, bukan asal ngasih, ya. Berikan dengan kelemah lembutan, ya. Yang mau peluk boleh, yang mau cium pasangannya boleh, ya. Ya, katakan sesuatu ya, katakan sesuatu. Ya. Fotografer siap beraksi. Bersyukur ya, yang istrinya masih sehat, mamanya masih sehat. Ya, saya bersyukur walaupun istri saya di seberang lautan ya. Nanti malam saya telepon, saya kirim bunga deposito ya, pasti lebih senang dia. Iya. Baik, kita satukan hati kita, jangan kembali dulu, tenang. Kita mau berdoa sama-sama. Saya akan berdoa bagi para ibu, ya, pasangannya boleh merangkul atau pegang tangannya, anak juga boleh merangkul mamanya atau pegang tangan mamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami menyadari dengan sepenuhnya bahwa Tuhan mengasihi setiap ibu, setiap wanita. Bahkan Yesus Kristus juga begitu mengasihi ibunya. Dan karena ibunya juga mengajarkannya, bahkan ikut sampai Yesus disalibkan, ibunya tetap setia. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap wanita yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Baik itu mama kami, baik itu istri kami, baik itu orang tua kami. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap mereka atas jerih lelah mereka, atas pergulatan perjuangan kehidupan mereka, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur untuk istri yang boleh terus mendukung suaminya, mendorong suaminya sampai kepada keberhasilan, sampai menjadi pria yang lebih takut akan Tuhan, menjadi pria yang lebih sukses. Kami bersyukur untuk mama yang boleh dengan tidak pernah menyerah mendidik kami anak-anaknya, membawa kami, mengajarkan kami jalan yang benar, dan memberikan keteladanan yang benar di dalam kehidupannya, mengajarkan bagaimana harus terus berdoa kepada orang-orang yang dikasihi
Bahkan hamba-Mu pribadi juga merasakan seorang mama yang begitu tekun mendoakan anak-anaknya setiap subuh sampai anaknya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kiranya Engkau yang melanjutkan kasih setia-Mu kepada setiap wanita yang ada di tempat ini yang berdiri di depan. Mereka adalah orang-orang yang kami kasihi, dan biarlah kami juga boleh melakukan berbagai hal yang boleh membuat mereka bersuka cita, yang kami boleh menyebut mereka berbahagia, dan kami boleh memuji mereka oleh karena apa yang telah mereka lakukan di dalam kehidupan kami oleh rahmat dan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pokok-pokok doa kami untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan melimpahkan segala yang baik di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 26 Mei nanti. Setiap panitia yang bertugas, event organizer boleh mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Kami berdoa untuk keluarga Saudara Agung dan Saudari Jessica yang saat ini sedang berduka cita oleh karena Papa terkasih dari Saudara Agung, Pak Sunarto, dipanggil oleh Tuhan dan telah dilaksanakan kremasi pada hari kemarin. Kiranya Tuhan yang menghiburkan keluarga besar yang ditinggalkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mitra gereja kami, Yayasan Mika, yang memiliki sekolah di Kalimantan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan STT Makedonia. Kiranya Tuhan pakai agar melalui yayasan ini gereja kami juga boleh terus berkolaborasi, berkontribusi bagi masyarakat untuk dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga gereja Tuhan melalui yayasan Mika juga boleh berkontribusi secara signifikan bagi pertumbuhan perkembangan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, yang boleh menjadi bagian dari solusi permasalahan bangsa ini menurut kemampuan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk arus balik dari Lebaran. Ada banyak orang yang akan kembali ke tempat mereka sebelumnya, dan ada kemungkinan banyak hal terjadi. Kami berdoa kiranya Tuhan berbelas kasih sehingga persebaran COVID-19 ini boleh terkendali dengan baik, dengan masyarakat boleh menjaga protokol kesehatan, sehingga ibadah-ibadah maupun kehidupan keseharian tidak lagi terganggu oleh karena pandemi ini. Dan biarlah pandemi menjadi endemi dan akan segera berakhir menurut belas kasihan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, kami terbatas di dalam menyampaikan pokok doa kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menyempurnakan doa kami dan menjawab seturut dengan kerelaan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemilik hidup kami, Allah yang mengasihi setiap wanita, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan kembali ke tempat masing-masing.